Go, go, go! Hey, can I just take a moment to thank you? Halo Gobuters, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu serta diberikan rezeki yang berkah barokah. Kembali lagi dengan saya Rana, kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Six Underground. Film ini mengisahkan tentang sekelompok orang yang mencoba untuk mengalahkan pemimpin yang diktator seperti Kim Jong-un. Dan pemimpin diktator tersebut tega membantai para warganya sendiri. Film ini dibintangi oleh Ryan Reynolds sebagai pemeran utamanya, yang juga ia adalah aktor utama di film Deadpool. Patut diketahui bahwa film ini mengandung alur yang maju dan mundur. Maju mundur cantik. Sehingga dimohon untuk enjoy saja karena justru disinilah letak keseruannya. Lalu bagaimanakah alur cerita selengkapnya? Baik, tanpa banyak ngangengong lagi, langsung saja renggangkan badan, hembuskan nafas, dan markijo, mari kita lalajo. Silent. Pada awal film kita diperlihatkan aksi akrobatik pesawat capung yang menegangkan. Pilotnya sendiri adalah sang aktor utama. Dalam film ini dia dijuluki sebagai Wan. Tango, we have engine failure. Tanpa diketahui, tiba-tiba pesawatnya jatuh karena kerusakan mesin, mengakibatkan Wan meninggal dunia. Padahal sesungguhnya ini adalah bagian dari rencana dia untuk memalsukan kematiannya sendiri. Diketahui kejadian itu terjadi 3 tahun yang lalu dan kini Wan hidup untuk memulai sebuah kisah petualangan yang baru. Wan kini membuat kelompok yang dijuluki The Ghost. Tim tersebut kini menghadapi misi untuk mengalahkan sang pemimpin diktator keji. Sedikit flashback, 4 bulan yang lalu ternyata mereka melakukan sebuah misi di Florence, Italia. Diketahui anggota tim The Ghost terdiri dari 6 orang. Yang pertama, Wan sendiri yang berperan sebagai pemimpin. Yang kedua, Situ yang jago menembak karena dia adalah agen CIA. Yang ketiga, alias Sitri yang berperan sebagai The Hitman atau si pembunuh. Yang keempat, si Four yang jago parkur atau loncat-loncat. Yang kelima, si Five atau The Doctor yang jago dalam hal medis. Dan yang terakhir, si Six yang jago menyetir. Kembali ke cerita, mereka melarikan diri untuk menghindari kejaran dari kelompok penjahat. Beberapa menit sebelum kejadian tersebut, Wan menemui seorang pengacara. Diketahui si pengacara itu mempunyai klien yang ternyata seorang pemimpin diktator yang sangat keji dan tega memberi perintah kepada 4 jenderalnya untuk melakukan serangan gas dan membantai beberapa warga sipil. Lalu ketika The Ghost dikejar-kejar oleh penjahat, terlihat di atas sebuah bangunan si Four dengan keahlian parkurnya dia melompat-lompat dengan santai, kemudian si Four menjalankan rencana untuk mencegat para penjahat yang mengejar rekan-rekannya. Wrong way! Come back, I've got an idea. That's it, keep coming, keep coming. Di tengah ketegangan itu, Wan yang memegang bola mata si pengacara yang akan digunakan untuk membuka akses di HP si pengacara yang Wan curi untuk mencari tahu tentang rencana kejahatan selanjutnya yang akan dilakukan oleh sang diktator tersebut. Di sebuah gang, Tri yang sedang asik membaca majalah disuruh Wan untuk segera membantunya untuk melumpuhkan para penjahat itu yang mengejar mereka di antara padatnya lalu lintas kota. Way ahead of you, papi. Buongiorno, Quattro. Go, go, go! Mereka tiba-tiba berhenti di tengah jalan dengan sigap Situ keluar dari mobilnya untuk menembaki para penjahat itu dengan senjata otomatisnya.
Wan yang bingung harus bagaimana kabur dari kejaran tersebut, ditambah pusing bukan kepalang ketika ada helikopter juga yang mengejar mobil mereka. Lalu si Six, sang pengemudi handal, berinisiatif untuk menerobos masuk ke dalam museum untuk menghindari helikopter yang mengejar mereka. What's Apollo and Daphne? See any choppers? I don't see any choppers. Tak lama setelah berhasil kabur dari kejaran helikopter, mereka harus tetap menghadapi beberapa penjahat yang seolah tak ada habisnya. Namun untungnya si Five, sang dokter ahli bedah, berhasil mengeluarkan peluru dari tubuh Situ. Karena diketahui Situ terkena tembakan yang hampir saja menghabiskan darahnya. Got it, baby. Sayangnya beberapa tembakan mengenai kaca depan mobil tersebut yang mengakibatkan Six tak bisa melihat dengan jelas. Sehingga tak lama kemudian Six harus tewas setelah mobilnya menabrak sebuah besi yang langsung menikam lehernya. Seluruh tim The Ghost merasa sangat berduka sekali mengetahui Six yang meninggal. Lalu jenazahnya dilemparkan ke dasar laut sebagai bentuk penghargaan atas jasanya untuk misi ini. Dikarenakan tim The Ghost sekarang kekurangan satu anggota, kini Wan harus merekrut satu orang lagi yang akan menggantikan Six. Cuplikan film pun beralih ke masa kini. Kita akan dikenalkan kepada seorang marinir Amerika yang bernama Blind. Diketahui ia bertugas menjadi penembak jitu atau sniper dalam perang di Afghanistan. Dalam kisah masa lalunya diceritakan bahwa Blind kini menghadapi trauma yang berkepanjangan setelah menghadapi suatu peristiwa yang mengakibatkan seluruh rekan tentaranya harus gugur ketika markas pasukannya dibom oleh teroris. I said he's headed for my guys. Dalam arti, Blind adalah satu-satunya tentara di kompi pasukannya yang masih hidup. Sejak saat itu, Blind memutuskan untuk pensiun dari dunia militernya. Wan yang mendengar ada seorang purnawirawan tentara, ia langsung mendatangi Blind untuk menawarkan masuk ke dalam tim The Ghost. Wan memberi kesempatan kepada Blind untuk kembali beraksi tanpa harus terlibat dalam suatu birokrasi dan politik. Wan juga menjelaskan bahwa misi kali ini The Ghost butuh orang yang sangat berpengalaman dalam bertempur seperti Blind untuk mengalahkan penjahat kelas internasional. What would you say to that? Namun sayangnya Blind harus siap untuk pura-pura mati agar ia mendapatkan identitas baru seperti Wan dan juga anggota tim lainnya yang sudah dilakukan. Dan kini Blind diberi nama sebagai Seven. Singkat cerita, setelah proses pemakaman palsu si Blind selesai, seluruh tim berkumpul di sebuah markas The Ghost yang berada di gurun California. Dalam rapat tersebut, mereka memiliki 9 target yang sudah jelas menjadi penjahat perang dan menjalankan kekuasaan dengan kejam. Target pertama mereka adalah Rofak Alimov, sang diktator dari Turkistan. Terungkap sejak kecil Wan memiliki kecerdasan dalam bidang teknologi. Dia bahkan menemukan neodymium dan magnet mikro. Sejak saat itu Wan mendapatkan kekayaannya dari berbagai perangkat teknologi yang mempergunakan hasil karyanya. Wan membeberkan rencananya untuk menggulingkan pemerintahan diktator Turkistan. Langkah pertama mereka adalah menghabisi 4 jenderal yang menjadi sumber kekuatannya. Otomatis mereka tidak akan kesulitan untuk menjatuhkan Rofak Alimov dan mengangkat adiknya untuk berkuasa yang dikenal menjunjung tinggi demokrasi. Aksi mereka akan dilakukan 4 bulan lagi, yang lebih tepatnya ketika saat hari raya peringatan Dia de Muertos, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Hari Orang Mati. Wan menceritakan kisah saat dirinya menjadi relawan di perbatasan Turkistan. Ratusan ribu jiwa menjadi pengungsi dari rezim Rofak yang diktator. Diketahui Wan menyumbangkan jutaan dolar untuk yayasan kemanusiaan. Then I'm going to cut your foundation
a giant check. Dan diketahui selain seorang miliarder, ia juga memiliki jiwa kemanusiaan yang sangat tinggi. Singkat cerita, ketika Wan sedang sibuk membantu para pengungsi, tiba-tiba serangan datang dari pesawat tempur militer Turkistan yang menembakkan gas kimia untuk membunuh para warga yang mengungsi. Selain itu, dengan kejamnya Rofak mengebom dengan bertubi-tubi untuk menghancur leburkan tempat pengungsian itu. Wan pun segera membagikan maskernya kepada pengungsi agar racun gasnya tidak terhirup. Namun tetap saja banyak korban lainnya yang berjatuhan karena tidak semua warga kebagian masker. Di sebuah museum di Lovri, Rofak melihat rekaman yang viral di media sosial akibat serangan dari pasukannya kepada ribuan pengungsi tidak berdosa menggunakan senjata kimia terlarang. 6 bulan setelah kejadian tersebut di Paris, Prancis, diketahui Wan yang sangat dendam kepada Rofak bertemu dengannya di sebuah meja bar. Wan mengingatkan akan ada waktunya keadilan akan datang. And the fifth, justice. Heroes always win. It's bullshit. Di saat yang sama dia melihat seorang pelayan bar yang seksi bernama Ariana dan tidak lama kemudian Wan mengajak Ariana untuk melakukan adegan dewasa. Cerita beralih kepada Tu pada saat bertugas menjadi agen CIA. Saat itu dia ditugaskan untuk menangkap adik Rofak yang bernama Murat Alimov. No one touch. He's mine. Setelah berhasil menangkapnya, dia dikembalikan kepada kakaknya dan Tu memutuskan untuk bekerja sendiri setelah pemerintah tidak mau membantu misinya dalam membantu kaum tertindas. Holds dear. I begged the director not to do this, Murat. Begged. 4 jenderal dan salah satunya yang bernama Garyov ditugaskan Rofak untuk menuju Las Vegas untuk menemui Victor, seorang mafia yaitu penjual senjata gas kimia berbahaya. Di sisi lain, Garyov ini ditugaskan untuk menjaga adiknya Rofak yaitu Murat Alimov. Mendengar percakapan Rofak dan 4 jenderalnya itu, tim The Ghost kemudian bergegas menuju Las Vegas. We're going to Vegas, baby. Mereka berniat untuk menyamar dengan karakternya masing-masing. Lalu mereka mendengar pembicaraan jenderal keji itu dengan si Victor tentang senjata kimia yang berasal dari militer Amerika. It's U.S. Army experimental sarin gas. Now, I can procure it. But you take delivery here. Saat para jenderal itu berpesta dengan gadis-gadis La Fonte Las Vegas, seketika Tu dan juga Tri datang ke kamar hotel menghabisi 3 jenderal itu dengan menyisakan si Jenderal Garyov untuk mengatakan lokasi Murat ditahan. Welcome to party! Where are you keeping Robok's brother? You got 3 seconds. Terungkaplah akhirnya tempat Murat ditahan. Ternyata ia berada di sebuah lokasi di Gria Tawang di Hong Kong. Sedikit selingan cuplikan film berpindah kepada kisah masa lalu Tri yang ternyata sangat menyayangi ibunya yang mengalami sakit Alzheimer atau hilang ingatan. Hal tersebut membuat Tri yang dulunya berprofesi sebagai pembunuh bayaran tiba-tiba ingin pensiun setelah membunuh seorang target yang ternyata mempunyai anak yang masih kecil. ¿Cuántas vidas tienes? Solo una nomás. I can't sleep. Daddy, Where's your mommy? I don't have a mommy. Ditambah lagi rasa kasihan Tri kepada anak kecil itu sebab dia tidak mempunyai ibu. Kembali ke si Rofak yang kembali memperlihatkan kekejamannya. Kali ini dia mengeksekusi 4 kolonel yang dianggap tidak setia atas kejadian tewasnya 4 jenderalnya. 4 kolonel tersebut dilempar dari atas menara dengan teganya. Tim The Ghost pun kini bersiap untuk terbang menuju Hong Kong. Di perjalanan, kisah masa lalu si For kini terungkap. Ketika dulu saat dia dan teman-temannya mencuri sebuah perhiasan mewah. Namun di kejadian tersebut saat For sedang kabur dengan aksi parkour gilanya, dia tiba-tiba terjatuh dari atap bangunan dan juga pingsan.
Untungnya dia masih hidup. Setelah sadar, Wan mengikatnya di sebuah kursi dengan senapan di depan wajah For. Namun justru itulah yang mempertemukan Wan dan juga For. Karena Wan orangnya suka bercanda tapi memang terlihat sadis. You're gonna die now. I can fucking help you. I can fucking die now. You know, if you're gonna do it, do it. You sick fuck. It's not fucking funny. It's really funny. Rovak kini langsung menemui adiknya yang tak lain adalah Murad yang kini berada di sebuah penjara khusus kelas VIP yang terletak di apartemen mewah. Dia dijaga oleh pengawal selama 24 jam penuh yang tak lain untuk mencegahnya kabur. Kini Rovak berinisiatif untuk melakukan serangan bom kimia yang lebih sadis setelah kematian 4 jenderalnya dan setelah itu ia akan kembali ke Turkistan. I'm going back to Turkestan. To my safe travels. Kembali ke tim The Ghost, sesampainya di Hong Kong, Wan memaparkan seluruh rencananya bagaimana cara untuk menculik Murad. The sniper's nest for yours truly. Setelah itu, Five disuruh untuk lebih dulu masuk ke dalam hotel untuk memastikan bahwa situasi dan kondisi di lobi aman. Sedangkan Four terlihat sedang masuk melalui menara, Tu dan juga Tri kemudian masuk melalui pintu depan dengan langsung melemparkan racun gas yang mengandung zat yang membuat orang tertawa. Itu sebabnya Tu dan Tri dan juga Five memakai masker gas. Laughing gas is working. How am I funny to you? Do I amuse you? Ketegangan demi ketegangan terjadi ketika Four harus dikejar petugas keamanan dan menyebabkan ia harus bersembunyi di kolam renang. Untungnya ia bisa kabur ketika kolam tersebut ditembaki oleh Seven dari kejauhan. Four, move right. And y'all can refer to me as Mr. Seven from now on. Beralih kepada Tu dan juga Tri, mereka mendapatkan masalah baru ketika mengetahui bahwa masker gas yang dikenakan Tri ternyata bocor. Alhasil Tri kini tak bisa fokus menjalankan misi karena terkena efek gila dari gas tersebut. This is the funniest shit ever. Untungnya Tu yang dikenal ahli tempur, ia mampu menghabisi satu persatu musuhnya dengan sigap dan cekatan. Setelah berhasil menemukan kamar tempat si Murad ditahan, Four langsung diberi kode oleh Wan untuk segera menggiringnya keluar gedung. Dalam waktu yang sama, Tu dan juga Tri akhirnya tersadar setelah tak sengaja ditembak oleh Seven. Mereka pun langsung beraksi dengan hebat untuk membunuh para penjahat. Ouch! You shot me! You're an idiot. You don't look through a I'm bullet hole. so mad at everyone. Namun sayangnya Five mengabari bahwa gedung tersebut sudah dikepung kepolisian, yang artinya mereka tak bisa keluar melalui lobi. Jalan keluar satu-satunya adalah melalui atap gedung. Satu persatu dari mereka kabur dengan menyeberang ke gedung lain menggunakan Flying Fox. Sialnya ketika bagian Four untuk menyeberang, tali Flying Fox tersebut diputuskan oleh para penjahat yang mengakibatkan Four harus kabur dengan cara yang lain. Just go. I can't get across. They cut the zip line. Di saat Four akan kabur dengan gaya parkurnya, muncul sang penjahat berotot yang mengejar-ngejarnya. Run. Run. Mau tak mau, si Wan memerintahkan tim The Ghost untuk harus melarikan diri dengan meninggalkan Four sendirian. Namun Seven yang adalah mantan tentara dan mempunyai jiwa solidaritas yang tinggi, ia sempat cekcok dan adu bacot dengan si Wan. Stop the car. No, don't stop the car. Stop the fucking car! Hey, don't fucking do it! I'm not leaving them behind. We're all we got. Lalu Seven langsung membantu Four dengan menembak pria berotot bajingan tersebut yang sedang berkelahi dengan Four. Come on. Hurry, Seven. Akhirnya Four berhasil terselamatkan dan pulang bersama seluruh tim The Ghost. Cleavers.
Di keesokan harinya, Seven tampak geram kepada Wan yang lebih mementingkan misinya daripada keselamatan tim. You remember that? Hey, easy. I don't use names. Fuck the mission. Semenjak saat itulah terungkap nama asli mereka. Padahal jika diingat, peraturan yang dibuat oleh Wan disebutkan bahwa mereka tidak boleh menyebutkan identitas aslinya. Alhasil seluruh tim The Ghost saling mengenalkan nama aslinya satu persatu. I'm Blaine. It's Billy. I'm Javier. Kemi. Amelia. Tak lama setelah itu, tim kembali ke Turkistan dan diketahui di hari itu adalah H-4 menuju festival peringatan Dia de los Muertos atau peringatan Hari Orang Mati. Rencana pertama yang mereka lakukan adalah membajak stasiun televisi milik pemerintah. Ford terlihat sedang merusak menara pemancar. Sedangkan Wan dan Seven mencoba masuk dengan menyamar menjadi seorang teknisi yang mengecek pembangkit listrik negara yang terhubung dengan stasiun televisi pemerintah. Very efficient. 4 hari berlalu, akhirnya tiba Dia de los Muertos. Akhirnya diperingati. Pada momen itulah Rovak akan melakukan siaran pers. Jika situasi memburuk, Rovak akan menuju kapal pesiarnya yang mewah yang telah dilengkapi sebuah ruangan yang sangat mustahil ditembus. Tim The Ghost akhirnya akan melakukan aksi untuk mengubah dunia dengan cara mereka. Rovak yang terlihat sedang menayangkan pidato di siaran langsungnya, tim The Ghost langsung mengambil alih siaran televisi dengan menampilkan pidato Murad untuk mengajak seluruh warga Turkistan untuk melakukan revolusi menentang kekuasaan diktator yang dilakukan kakaknya tersebut. Melihat tayangan itu, seluruh warga Turkistan menyambutnya dengan sukacita. Set us free. It's time for a revolution. Rise up and let's take our country back. Wan kemudian meledakkan beberapa patung yang berada di komplek istana yang menjadi simbol kekuasaan si Rovak. Rovak yang merasa terancam kemudian keluar dari istananya menuju kapal pesiar dengan pengawalan penuh dan mobil anti peluru, dan dia pun langsung mengerahkan pasukan skuadron untuk mengawalnya. Di sisi lain, tim The Ghost sudah mempersiapkan senjata khusus yang tidak mempergunakan sedikit pun logam dari seluruh senjatanya. Kekejaman Rovak kembali terlihat ketika dengan tega dia menabrak warganya sendiri yang menghalangi jalan. Melihat hal tersebut, Tri rela mengorbankan nyawanya untuk menabrak mobil pengawal si Rovak meskipun terluka. Tri pun kembali bangkit dan menghabisi para pengawal diktator kejam ini. Saat Rovak memasuki kapal mewahnya, Ford menyelam untuk menyelinap masuk, sedangkan Tu sendiri sudah berada di dalam ruangan mesin untuk membuka pintu samping agar seluruh tim The Ghost bisa masuk. Singkat cerita, tim akhirnya berhasil masuk. Terlihat perangkat ciptaan Wan yang terlihat seperti sebuah benda berwarna kuning mengambang di permukaan air laut sudah mengelilingi kapal ini yang belum diketahui apa fungsinya. Sesaat Rovak akan memberi perintah untuk melancarkan serangan gas kepada para komandan perangnya. Saat itulah Murad muncul untuk mencegah mereka membunuh rakyat mereka sendiri. Get out of my way. Do it now. Do it. I said do it. Join me, brothers. Ternyata alat kuning itu adalah sebuah magnet besar yang dikendalikan oleh Siwan melalui HP-nya. Pada rencana yang sudah dipaparkan sebelumnya, Tu dan juga Tri ditugaskan untuk menjadi umpan agar semua pengawal Rovak hanya berfokus kepada mereka berdua. Setelah itu barulah dimulai pertempuran. Pasukan musuh mulai menyadari kedatangan tim The Ghost dan mereka segera membalas serangan. Show me your hands. Benamo! Tak lama, Wan langsung mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu mengaktifkan magnetnya itu. Alhasil semua musuh langsung tersedot karena tarikan magnet yang begitu kuat. Itulah letak kecerdasan seorang Wan. Setelah hampir semua pasukan musuh telah lumpuh, tim The Ghost langsung bergegas mencari si Rovak. Dalam pemburuan si Rovak itu ternyata tidak mudah. Pertempuran hebat pun tak dapat dihindari.
Namun akhirnya pertempuran itu pun berakhir ketika HP Siwan terjatuh dan tak sengaja tertekan tombol kendali untuk meledakkan kapal tersebut. Kini kapal itu terancam akan tenggelam karena ada kebocoran. For yang lagi-lagi sial karena terjebak hingga dia kembali tidak berdaya disiksa musuh-musuh. Sementara itu si Rovak berhasil kabur menggunakan speedboat. Untungnya Wan datang tepat waktu menyelamatkan For. There you are. Cleavers, ship's sinking. Come on. Dari kejauhan Rovak melihat helikopter yang mendatangi dia. Rovak akhirnya masuk dan diselamatkan helikopter tersebut. Setelah masuk, Rovak dikejutkan dengan salah satu pilotnya yang membuka helmnya. Tak disangka pilot tersebut adalah Murad yang menjebak si Rovak. Bukan cuma itu, ternyata Siwan juga ikut mengejutkan si Rovak sampai-sampai mukanya Olohok ngahuleng tak berdaya. Who are you? No one. Tak lama setelah itu Murad dan juga Wan sengaja tidak ingin langsung mengeksekusi si Rovak. Mereka sengaja menjatuhkan si Rovak ke tengah kerumunan warga agar warga sendirilah yang mengeksekusi si Rovak. Dan kini Turkistan pun tumbuh menjadi negara yang lebih aman, makmur, dan sejahtera setelah kepemimpinannya di tangan seorang Murad Alimov. Bantuan demi bantuan dari negara lain kini berbondong-bondong untuk membuat negara Turkistan makin makmur atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa. Diketahui tim The Ghost pun bisa bernafas lega atas suksesnya misi ini. Wan bisa melihat Ariana dan anak yang tumbuh dari buah cinta mereka kini hidup lebih bahagia. Tu dan juga Tri kini bahagia ketika berjumpa dengan ibunya. For dan juga Five sekarang lebih bahagia untuk menjalani hobi mereka yang gemar sekali memanjat tebing. Tak lepas dari semua itu, seluruh tim tetap setia dan tetap kembali bersatu untuk misi-misi hebat selanjutnya. Dan setelah itu film pun berakhir. Sekian alur cerita film kali ini. Jangan lupa saksikan video-video menarik lainnya. Saya Rana pamit undur diri. Salam RN Movie.